Hai Aquarius, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk reading secara umum untuk tanggal 22 sampai dengan tanggal 30 September tahun 2023 tentang situasi umum. Oke, tentang situasi umum untuk teman-teman Aquarius elemen udara. Oke. Ya, nampaknya situasi sekitar kamu sedang kacau ya. Orang-orang sekitar kamu juga nampaknya kurang bersesuaian dengan kamu energinya, sehingga membuat kamu sering was-was. Dan aku merasa di sini saat ini kamu perlu untuk bertanya pada dirimu sendiri tentang semua ini. Apakah semua ini baik buat aku kalau aku seandainya tetap bertahan di situasi yang toksik ini? So, apa ya yang harus aku lakukan? Jadi tanyakan pada dirimu. Di saat situasi-situasi kayaknya tuh mengkhawatirkan, apakah aku harus terima, harus bertahan dengan keadaan yang seperti ini? Atau mungkin apa aku harus memikirkannya terus ya? Kalau seandainya hal-hal yang negatif itu nggak penting buat kamu dan kamu pun tidak seperti apa yang mereka bilang misalnya, ya udah, mungkin bodoh amat itu adalah sikap yang terbaik gitu ya. Ya, ini demi kesehatan psikis kita. Kalau seandainya di waktu-waktu ini ada aja pihak-pihak yang nyeletuk negatif ke kita gitu ya, dan bikin kita down gitu ya, minta kita down gitu, kita mungkin merasa kesal, merasa marah, tapi kita juga harus memberikan kekuatan ya pada diri kita. Ingat, jika semua itu adalah hal yang gak penting buat kamu dan itu hanya merusak tatanan kamu aja. Jadi dengan berpikir seperti itu, kamu akan bisa terlepas dari situasi ini, sehingga kamu bisa fokus lagi tentang tujuan kamu, tentang kehidupan kamu ya. Yang sebelumnya mikir yang negatif tentang omongan orang lain, kalau kamu bisa fokus tentang dirimu sendiri, perlahan semua itu akan hilang. Lagi pula kan itu cuma omongan orang doang dan gak penting buat kamu, gak ada manfaatnya buat kamu. Jadi sebisa mungkin tanyakan pada dirimu dan lakukan tindakan agar mental kamu kembali pulih ya. Untuk pekerjaan teman-teman Aqua, di pekerjaan ya seharusnya kita fokus kerja ya kan. Tapi kalau seandainya di situasi lain kita punya masalah, punya problem ya, hal ini jangan sampai kita bawa ke situasi kerja kita. Apa yang kita dapat? Pasti kekacauan, pasti pekerjaan yang berantakan ya, karena kita nggak bisa fokus di kerjaan, kita fokusnya di masalah kita yang di situasi lain, mungkin di rumah ya, atau mungkin dengan teman kita gitu. Jadi coba untuk memposisikan diri, harus bisa membagi waktu, mana waktu untuk bekerja dan mana waktu untuk di rumah atau memikirkan problem kita sendiri ya. Oke, kita lihat untuk keuangan kamu. Keuangan di sini kalau yang aku rasa ada hal-hal yang perlu kamu ambil keputusan
Mungkin ada pula keuangan yang memang harus kamu atur dengan baik agar tetap stabil. Misalnya saat ini kamu sedang ingin sekali membeli sesuatu, so kita melihat keuangan kita sekian. Nah, berarti kita kan perlu memikirkan ya, apakah sesuatu ini penting banget buat kita, atau sesuatu ini penting buat sekarang. Apa iya aku harus beli? Ya gitu kan. Kalau kamu sudah menemukan jawabannya, terapkan. Ya, kalau memang sesuatu ini belum penting, ya sebaiknya kita cancel, kita tunda. Dahulukan hal-hal yang lebih penting demi kebaikan keuangan kita, ya. Oke, sekarang kita bahas untuk percintaan, ya. Untuk kamu yang single, berpacaran dan yang sudah menikah. Untuk yang single, jika situasi kamu saat ini merasa benar-benar kecewa, merasa sakit hati lagi karena ada bayang-bayang dari masa lalu itu muncul lagi, aku merasa ini buat kamu yang sebelumnya itu ada permasalahan di percintaan dengan kekasih kamu dulu, hubungan kalian berakhir dan kamu merasa kecewa atas keputusan yang dia ambil. Sampai saat ini situasi ini masih terngiang-ngiang di pikiran kamu, dan ketika kamu mengingatnya pasti ada rasa sakit hati yang kembali hadir, ya. Dan buat kamu yang merasakan hal ini, cobalah untuk bertanya pada dirimu sendiri, apakah masih penting aku menangisi semua ini? Apakah ini ada manfaatnya buat aku? Ya, jadi coba pikirkan lagi. Kamu akan menemukan jawabannya. Yang lalu biarlah berlalu. Dia yang udah nyakitin kita, dan dia udah pergi dari hidup kita. Rasanya kalau kita tangisi, ya, itu akan merugikan kita sendiri, dimana kita buang-buang energi aja. Ya udah, yang lalu biarlah berlalu, jadikan pembelajaran. Yang sekarang kita fokus ke masa depan kita. Kita fokus untuk menemukan seseorang yang lebih tepat buat kita, yang gak nyakitin, yang pastinya bisa membuat kita merasa bahagia. Kita gak ngerasain hal-hal yang toksik seperti di masa lalu percintaan kita. Oke. Mungkin ada kalanya kita flashback. Oh ya, dulu aku pernah setia sama seseorang tapi aku disakitin. Nah, berarti ini kan menjadi pembelajaran buat kita, ya kan? Dimana kita harus lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, ya, kekasih, untuk kedepannya. Kita harus selektif memilih seseorang yang lebih tepat, seseorang yang bisa menerima kita apa adanya, dan pasangan yang tentunya bisa tulus ke kita, gitu ya. Jadi buat kamu yang single dan saat ini sedang mengalami mungkin trauma, coba pikirkan kembali baik-baik tentang apa yang perlu kamu jalankan, ya. Oke, kita bahas buat yang berpacaran. Untuk kamu yang berpacaran, di sini kalau yang aku rasa, jika seseorang, ya, mungkin ini pacar kamu sih ya, mungkin kamu rasa kecewa dengan perkataannya yang menyakiti hatimu. Dan ketika kamu marah, ketika kamu kesal, ternyata dia itu mungkin membiarkan kamu dengan kemarahan kamu. Dan ketika kamu mungkin sudah mulai kembali pulih, ya, emosi kamu berpikir, kenapa ya dia itu nggak melakukan upaya apapun untuk mengejarku atau untuk minta maaf ke aku. Kenapa dia malah memilih untuk menyendiri? Nah, berarti kan memang kita harus mengoreksi apakah sebelumnya kita juga pernah nyakitin
perasaan dia? Apakah mungkin masih ada yang salah pada diri kita? Jadi di situasi ini nampaknya kita menemukan pelajaran di mana kita tidak sepatutnya untuk meninggikan ego terus menerus ya. Bisa jadi kita pernah membuat orang lain terluka, kita pernah membuat sakit hati pacar kita sehingga kok dia kayak gini gitu ya. Jadi kita perlu introspeksi juga ya. Kalau mungkin keadaannya kayak gini, coba turunkan ego dan kembalilah ke dia. Tapi semua tergantung kamu ya. Kalau memang kita menyadari ada kesalahan yang pernah terjadi, yang pernah kita lakukan, di sini nggak ada salahnya kita menghubungi dia dulu ya, dan mungkin juga meminta maaf. Oke. Tapi ini dengan catatan kalau memang seandainya kita merasa pernah menyakitinya juga. Tapi tergantung situasi kalian aja ya. Dan tergantung keputusan kalian sendiri. Jadi bukan diri dengan ini teman-teman. Oke, tanyakan pada suara hatimu apa yang harus kamu lakukan ketika hubungan kalian sedang kurang baik ya. Kamu marah, pengennya kamu didatangi duluan, dia minta maaf, tapi kok dia saat ini malah santai ya, malah kayak nggak ada pergerakan apapun. Jadi kita perlu cari tahu apa mungkin pada diriku juga ada yang salah nih gitu. Oke, kita bahas untuk yang sudah berpasangan, yang sudah berumah tangga. Aku merasa dalam hubungan kalian ada keseimbangan, ada keharmonisan yang benar-benar kalian upayakan. Dan untuk kedepannya mungkin harus bisa saling menjaga hubungan ini agar tetap baik-baik saja ya. Harus saling menjaga perkataan agar tidak menyakiti satu sama lain. Dan kalaupun mengambil keputusan ya sebisa mungkin jangan sepihak gitu ya. Jadi hindari hal-hal yang bisa membuat pasangan kita kecewa. Itu aja sih buat akhwat yang berpasangan yang sudah menikah. Karena kalau yang aku rasa sebagian besar dari akhwat yang berpasangan ini udah ada di situasi yang baik ya. Semoga aja. Tapi kalau seandainya situasi kamu berbalik, situasi kamu kurang baik, coba lebih tekankan untuk berdamai dengan keadaan, menerima situasi yang ada, dan mungkin juga perlu berpikir ya bahwa setiap manusia itu memang tidak luput dari kesalahan. Mungkin pasangan kita gak sengaja, mungkin pasangan kita khilaf gitu ya, dan kita sebagai sesama manusia juga harus saling memaafkan gitu ya. Terlepas kesalahannya bagaimana, untuk kebaikan kita ke depannya ya mungkin ini perlu dilakukan. Tapi tentang keputusan itu kembali ke kamu sendiri, bukan dari readingan ini. Oke? Baik, buat teman-teman semuanya aku rasa cukup dulu. Semoga ini cukup bermanfaat buat kamu. Dan terima kasih sudah menemaniku hari ini. Salam santun buat semuanya.